Oke, akhirnya gua ganti laptop. Jadi setelah 3 tahunan pakai MacBook Pro M1 keluaran 2020 ini, akhirnya gue memutuskan buat upgrade ke MacBook Pro dengan chip M3 Pro yang 14 inci. Tapi sambil gue jelasin kenapa gue memutuskan buat upgrade, sekalian aja kita review supaya teman-teman juga dapat gambaran lebih jelas tentang MacBook Pro M3 Pro ini. Oke, pertama-tama gue mau ajak kalian buat lihat unboxingnya dulu sebentar, karena ada yang baru di MacBook Pro M3 Pro ini. Yaitu pertama stiker Apple-nya warna hitam, sesuai warna MacBook-nya juga yang warna space black, dan kabel charger MagSafe-nya juga warna hitam. Kecuali adapternya masih warna putih ya, kayak biasa. Nah, seperti yang gue yakin teman-teman juga udah tahu, MacBook Pro dengan chip M3 Pro ini punya warna baru, yaitu Space Black. Jadi nggak ada lagi warna Space Gray yang biasanya ada di MacBook. Jujur aja menurut gue ini mungkin agak subjektif ya, karena ini soal desain. Warnanya tuh bagus banget, gue cukup suka. Bukan yang bener-bener hitam sih, tapi ini lebih tepatnya kayak Space Gray versi lebih gelap aja. Kalau dari yang gue lihat, warnanya mirip kayak warna Space Black yang ada di iPhone 14 Pro atau warna hitam di iPhone 15 Pro. Lebih ke abu tua gitu sih, dan pantulan cahaya juga ngaruh banget. Kadang warnanya bisa kelihatan nggak terlalu gelap pas kena cahaya kayak gini. Nah, beberapa bulan yang lalu, gue sempat buat video review MacBook Air M2 yang warna Midnight, dan seperti yang gue mention juga di video itu, MacBook Air M2 yang warna Midnight itu magnet banget buat sidik jari. Tapi kalau di MacBook Pro M3 Pro ini, menurut gue jauh lebih mending. Well, masih bisa nempel sih sidik jari kita. Bisa dibilang ini minusnya dari warna gelap lah ya. Tapi udah nggak separah di MacBook Air M2. Gue ingat banget pas buat video review MacBook Air M2, gue harus lap MacBook-nya berkali-kali supaya tetap kelihatan bersih, hampir di semua footage yang ada MacBook-nya lah. Tapi kalau di MacBook Pro M3 Pro ini, udah jauh lebih mending. Overall gue suka dengan warna baru di MacBook Pro ini, tapi di luar warna desainnya ya masih sama aja kayak tipe MacBook Pro sebelumnya. Desainnya masih kotak, ada tulisan MacBook Pro di bagian bawah, panjang, lebar, dan ketebalannya juga masih sama. Nggak hanya itu aja, portnya juga masih sama, ada 3 port USB-C, 1 port HDMI, port SD card, dan port MagSafe buat charging. Jadi memang yang ngebedain dari tampilan luar ya cuma warnanya aja sih. Jadi kalau kalian lihat MacBook yang warna Space Black, udah bisa ditebak itu pasti antara M3 Pro atau M3 Max. Karena yang M3 biasa nggak dapet warna Space Black. Buat gue yang sebelumnya pakai MacBook Pro M1 2020, terasa banget lah feel ganti laptopnya, karena desainnya juga beda. Ukuran 14 inci juga menurut gue masih ukuran yang oke, gampang dibawa kemana-mana, nggak terlalu besar, dan masih muat juga di tas yang gue pakai. Jadi tasnya nggak harus diganti. Oh ya, ngomong-ngomong di MacBook seri M3 ini juga jadi penanda berakhirnya MacBook yang tipe 13 inci dan Touch Bar. Jadi udah resmi di stop sama Apple. Kalau kita ke bagian layar, ini juga masih sama, masih 14,2 inci, Liquid Retina XDR display, resolusinya juga masih sama, maksimum brightness-nya juga masih 1000 nits atau 1600 nits untuk konten HDR, dan juga support promotion display atau 120 Hz refresh rate. Tapi ada satu bagian yang ngebedain di bagian layar, yaitu SDR brightness-nya bisa sampai 600 nits dari yang sebelumnya 500 nits. Nah, walaupun secara spesifikasi layar masih sama, tapi menurut gua layar di MacBook Pro M3 Pro ini sebenarnya udah bagus. Buat nonton udah enak banget, warnanya cakep, terus buat editing juga nyaman, plus buat main games, ini juga gambarnya mantep banget sih. Kalau teman-teman ada yang sama kayak gua dari yang sebelumnya pakai MacBook 13 inci, terus coba yang 14 inci kayak MacBook Pro M3 Pro ini, pasti cukup terasa bedanya. Ekstra 1 inci lumayan membantu loh buat editing. Jadi bisa lihat layarnya lebih luas, terus gambarnya juga lebih bagus. Dan di aplikasi yang support promotion, itu juga bikin lebih nyaman sih. Misalnya di UI MacBook kalian ini bisa terasa 120 Hz-nya, atau contoh lainnya di Final Cut Pro juga terasa lebih smooth. Lalu di layar MacBook Pro M3 Pro ini juga masih ada notch yang isinya masih sama, yaitu webcam 1080p. Kalau soal baterai, menurut gue juga udah cukup awet, bisa dipakai seharian untuk browsing, nonton, dan sebagainya. Terus kalau teman-teman cek di website Apple, baterai di MacBook Pro M3 Pro ini sedikit lebih besar, tapi nggak signifikan. Dari pengalaman gue cobain MacBook ini, dan dulu juga pernah cobain MacBook Pro dengan chip M2 Pro, menurut gue nggak terasa ada perbedaan yang signifikan banget sih. Tapi ya, seperti MacBook Apple Silicon lainnya, baterainya memang udah awet. Kecuali kalau kalian pakai buat editing, pasti baterainya juga lebih cepat habis. Plus yang gue suka juga setelah upgrade dari MacBook Pro M1 2020 adalah speakernya. Kalau dibandingin sama MacBook Pro 13 inci, kalian pasti bisa langsung terasa bedanya yang 14 inci ini speakernya lebih bagus. Tapi buat teman-teman yang sebelumnya udah pakai MacBook tipe 14 inci, mau itu yang M1 Pro, M2 Pro, atau Max, speakernya masih sama kok.
Oke, sekarang kita ngobrolin gimana performa dari MacBook Pro dengan chip M3 Pro. Nah, jadi MacBook yang gue pakai ini adalah MacBook Pro dengan chip 3 nanometer M3 Pro 14 inci yang base model dengan storage 512 GB, RAM-nya 18 GB, 11 core CPU, 14 core GPU, dan 16 core Neural Engine. Buat teman-teman yang penasaran angka benchmark dari MacBook Pro M3 Pro ini, gue juga akan tampilin di layar benchmark dari Cinebench dan Geekbench, dan gue akan kasih perbandingannya sama MacBook Pro M1 2020 yang biasanya gue pakai, buat kasih gambaran perbedaan angka benchmark. Yang tampaknya secara angka, MacBook Pro M3 Pro ini perbedaannya cukup signifikan. Oke, tapi kan itu baru angka benchmark. Gimana performanya dalam penggunaan sehari-hari? Nah, buat penggunaan sehari-hari, misalnya buat nonton, browsing, buka banyak tab di Safari, buka tutup apps, bahkan gaming yang nanti bakal kita ngobrolin lebih detail, untuk hal-hal yang kayak gini, MacBook Pro M3 Pro udah lancar banget. Kalau untuk pekerjaan gua yang butuh performa lebih berat, ya paling foto atau video editing. Nah, gua udah coba kerjain 100 foto RAW dari kamera full frame, plus sudah diedit dengan preset dan sebagainya di Adobe Lightroom. Dan untuk import 100 fotonya ke Adobe Lightroom, MacBook Pro M1 2020 gua butuh waktu 6,45 detik, sedangkan MacBook Pro M3 Pro butuh waktu 3,68 detik. Sedangkan buat ekspor 100 fotonya, MacBook Pro M1 butuh waktu 1 menit 46 detik, dan MacBook Pro M3 Pro cuma butuh waktu 20,57 detik. Yang menurut gue ini peningkatan performanya signifikan juga. Nggak hanya waktu ekspornya aja, tapi pengalaman edit fotonya juga lebih lancar dalam hal apply preset, atur adjustments, dan sebagainya. Nah, untuk tes selanjutnya, gue juga udah pakai MacBook ini buat edit video YouTube di Final Cut Pro. Jadi video terakhir yang judulnya Suka Duka Kamera iPhone 15 Pro Max, video itu gue edit menggunakan MacBook Pro M3 Pro ini. Dan pengalamannya sih lancar banget. Mau itu pas color grading, kasih teks, kasih efek, semuanya termasuk lancar sih. Kalau dibandingkan dengan MacBook Pro M1 2020 yang biasanya gue pakai, seperti yang pernah gue mention juga, sejak gue upgrade kamera, MacBooknya mulai agak berat buat edit. Apalagi kalau gue mau pakai banyak efek, pasti sering ketemu playbacknya patah-patah, atau muncul logo ini nih. Sedangkan di MacBook Pro M3 Pro, proses editingnya lancar banget. Oh ya, ngomong-ngomong gue pakai kamera Sony A7 Mark IV. Jadi teman-teman tinggal cek aja spesifikasi videonya. Kalau misalnya kamera kalian spesifikasinya di bawah Sony A7 Mark IV, gue yakin MacBook Pro M1 masih cukup kuat sih buat edit video. Tapi kalau misalnya spesifikasinya udah di level Sony A7 Mark IV atau bahkan lebih tinggi lagi, itu pasti udah terasa lebih berat buat edit video di MacBook Pro M1. Oke, jadi gue udah tes ekspor video kemarin di Final Cut Pro dengan durasi 11 menit 39 detik dengan resolusi 4K, beserta dengan color grading dan semua teks atau efek-efeknya. Dan hasilnya, MacBook Pro M1 butuh waktu 10 menit 30 detik, sedangkan MacBook Pro M3 Pro butuh waktu 6 menit 27 detik. Sebagai orang yang selama ini pakai MacBook Pro M1 2020 buat edit video YouTube, menurut gue terasa banget perbedaan performanya setelah upgrade ke MacBook Pro M3 Pro ini. Semuanya lebih cepat, lebih lancar, dan menghemat banyak waktu gue juga. Oke, kalau teman-teman nonton Apple event peluncuran MacBook Pro M3 ini, Apple juga banyak ngomongin soal gaming. Nah, gue juga udah coba main game di MacBook Pro M3 Pro base model ini, dan game yang gue mainin adalah Lies of P. Dan tentu saja gue mainin dengan setting maksimum buat tes performanya. Kalau dari yang gue coba, ternyata MacBook Pro M3 Pro base model ini udah lancar banget buat main games kayak Lies of P. Kipas di MacBooknya sempat aktif sih setelah main beberapa menit, tapi tenang aja itu nggak ngaruh sama pengalaman main gamesnya karena tetap lancar. Dan tentu saja karena ada hardware accelerated mesh shading dan ray tracing, gambar yang dihasilkan di game ini juga cakep banget. Kalian bisa lihat dari pantulan, cahaya, dan bayangan yang ada di dalam game kelihatan lebih realistis. Oh iya, plus di macOS Sonoma, sekarang juga ada game mode. Jadi MacBooknya akan memprioritaskan performa CPU dan GPU ketika lagi main games supaya lebih lancar. Dan bisa untuk mengurangi latency juga kalau kalian main gamesnya sambil pakai AirPods atau wireless controller. Nanti pas teman-teman main games, kalian akan ketemu icon mode game di menu bar seperti ini. Dan sepertinya udah otomatis aktif kalau lagi main games. Jadi performa MacBook kalian akan diprioritaskan buat game tersebut. Gue juga pas cobain Lies of P sambil pakai AirPods, dan sepertinya latency-nya udah minim banget sih pas lagi main games. Tapi walaupun MacBook ini kuat buat main games atau yang tipe M3 Max sekalipun, gue tetap nggak rekomendasiin kalian buat beli MacBook untuk gaming sih. Karena walaupun spesifikasinya udah kenceng, tapi pilihan gamesnya masih terbatas banget. Contohnya gue mau banget main FIFA di MacBook, tapi sayangnya cuma compatible buat Windows. Mungkin kedepannya bisa lebih banyak games bagus yang compatible sama macOS, tapi paling nggak untuk saat ini kalau kalian suka main games, gue tetap nggak rekomendasiin MacBook. Nah, untuk harga dari MacBook Pro M3 Pro ini, harga dari Apple $1.999 atau anggap aja $2.000, yang sebenarnya harganya masih sama sih seperti M2 Pro,
Dan karena di saat video ini dibuat, MacBook seri M3 belum masuk di Indonesia secara resmi, harganya masih sekitar 35-37 juta rupiah untuk yang Inter. Tapi yang pasti harganya udah di atas 30 jutaan lah. Tentu saja ini laptop yang mahal ya, walaupun harganya nggak naik, tapi emang harganya udah premium. Tapi untuk pekerjaan gua, laptop itu salah satu alat yang penting banget karena bisa menghemat banyak waktu. Dan dari pengalaman gua, ini upgrade yang cukup worth it sih, kalau dari MacBook Pro M1 2020 seperti yang gua pakai. Plus warna space black-nya juga cakep, jadi ini waktu yang tepat lah buat upgrade. Tapi buat teman-teman yang udah pakai MacBook Pro dengan chip M1 Pro, M2 Pro, atau tipe Max, gue yakin kalian belum perlu upgrade sih, karena MacBook kalian masih bagus. Kalau ditanya, apakah gue puas pakai MacBook Pro M1 selama 3 tahun menuju 4 tahun ini? Jawabannya, puas banget. MacBook Pro M1 ini salah satu pembelian produk Apple yang buat gue sangat memuaskan. Gue juga udah pernah buat beberapa video tentang MacBook Pro M1 2020 ini, jadi buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut, langsung aja cek videonya. So, itu dia alasan kenapa gue akhirnya upgrade ke MacBook Pro M3 Pro. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Kalian berencana buat upgrade ke MacBook Pro seri M3 atau tetap stay dulu aja nih di MacBook kalian sekarang? Coba share di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!